Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Umi Muflikatul Azizah, teman saya Vita Ayu Lestari, dan Arinda Vidya Putri. Di sini kami akan menjelaskan jawaban dari praktikum akuntansi keuangan lanjutan pada kasus 7. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini mengilustrasikan sebagaimana PT Perkasa pada tanggal 2 Januari 2020 membeli 80% saham dari PT Cemara sebesar 5.500.000. Berikut neraca saldo per 31 Desember 2020. Jumlah debit di PT Perkasa yaitu 25.100.000. Untuk jumlah kredit PT Perkasa 25.100.000. Jumlah kredit PT Cemara 13 juta dan jumlah debitnya 13 juta. Selisih nilai pembelian dan nilai buku yang timbul pada tanggal 2 Januari 2020 tersebut diatribusikan terhadap hal-hal berikut. 1. Selisih nilai pasar mesin atau nilai buku mesin sebesar 1.050 juta dan nilai wajar mesin sebesar 1.800 juta. 2. Selisih nilai pasar tanah atau nilai buku tanah sebesar 800 juta dan nilai wajar tanahnya sebesar 1.200.000. Yang ketiga, goodwill diakui untuk sisanya. Pada umumnya, mesin disusutkan selama 5 tahun, bangunan disusutkan selama 10 tahun, sedangkan goodwill tidak diamortisasikan sesuai PSAK 15. Pada tanggal 1 Maret 2020, PT Perkasa membeli secara tunai persediaan barang dagang sabun deterjen fresh 500 kotak yang satu kotaknya 24 pack dengan nilai total pembelian sebesar 108 juta. Pada 1 April 2020, semua persediaan barang dagang deterjen fresh tersebut dijual secara tunai kepada PT Cemara dengan harga 144 juta pada 31 Desember 2020, sebanyak 400 kotak terjual secara tunai. Nilai penjualan deterjen fresh per kotak oleh PT Cemara adalah 360.000. Pada tanggal 5 April 2020, PT Perkasa membeli 500 lusin kopi Green Coffee dengan harga 54.000 per lusin dari PT Cemara secara tunai. PT Cemara sendiri membeli Green Coffee tersebut secara tunai dengan harga 48.000 per lusin. Pada 31 Maret 2020, Selam 2020 PT Perkasa menjual 400 lusin kopi Green Coffee dengan harga 66.000 per lusin secara tunai. Jadi per tanggal 31 Desember 2020 PT Perkasa memiliki 100 lusin kopi Green Coffee. Selama tahun 2020 PT Cemara mengumumkan laba bersihnya sebesar 1.200.000 dan dividen tunai sebesar 300 juta. PT Perkasa sendiri membagikan dari kasus tersebut, yaitu 1. Menjelaskan bagaimana penjelasan PSAK 65 atau revisi 2014 mengenai prosedur konsolidasi atau prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, membuat jurnal yang terkait dengan transaksi jual beli sabun deterjen fresh dan kopi Green Coffee dari sisi PT Perkasa dan PT Cemara selama tahun 2020. Yang ketiga, membuat jurnal eliminasi konsolidasi yang diperlukan. Membuat perhitungan konsolidasi persediaan bila diperlukan untuk memudahkan perhitungan. Yang keempat, membuat kertas kerja konsolidasi berdasarkan informasi laporan posisi keuangan di atas. Yang kelima, menyusun laporan laba rugi konsolidasi, laporan saldo laba konsolidasi, dan laporan posisi keuangan konsolidasi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 1, yaitu jelaskan bagaimana penjelasan PSAK 65 revisi 2014 mengenai prosedur konsolidasi atau prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jawabannya adalah PSAK 65 revisi 2014 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Dalam PSAK 65 revisi 2014 mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama, menggabungkan aset,
liabilitas, ekuitas penghasilan, beban, dan arus sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam inti kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya soal 2. Buatlah jurnal yang terkait dengan transaksi jual beli sabun deterjen Fresh dan kopi Grand Coffee dari sisi PT Perkasa dan PT Cemara selama tahun 2020. Jurnal untuk PT Perkasa. Pada tanggal 1 bulan 3 2020, persediaan deterjen Fresh didebit sebesar 108 juta dan kas dikredit sebesar 108 juta. Transaksi dilakukan lagi pada tanggal 1 bulan 4 2020 dengan jurnal kas didebit 144 juta dan penjualan dikredit 144 juta. Beban pokok persediaan didebit 108 juta dan persediaan deterjen Fresh dikredit sebesar 108 juta. Transaksi dilakukan kembali pada tanggal 31 bulan 12 2020. Bagian laba atas entitas anak didebit sebesar 36 juta dan investasi pada entitas anak dikredit sebesar 36 juta. Transaksi untuk PT Cemara. Pada tanggal 1 bulan 4 2020, persediaan deterjen Fresh didebit sebesar 144 juta dan dikredit sebesar 144 juta. Kemudian dilakukan lagi pada tanggal 31 bulan 12 2020, kas didebit 144 juta, penjualan dikredit 144 juta. Beban pokok persediaan didebit 180 juta, persediaan deterjen Fresh dikredit 180 juta. Transaksi kopi Grand Coffee. Pada tanggal 5 bulan 4 2020, persediaan Grand Coffee didebit sebesar 20 juta, kas dikredit sebesar 27 juta, kas didebit 26.400.000, penjualan dikredit 26.400.000, beban pokok penjualan didebit 33 juta, persediaan Grand Coffee dikredit 33 juta. Transaksi dilakukan kembali pada tanggal 31 bulan 12 2020. Bagian laba atas entitas anak didebit 6.600.000, investasi pada entitas anak dikredit sebesar 6.600.000. Untuk PT Cemara sendiri, transaksi dilakukan pada tanggal 31 bulan 3 2020. Persediaan Grand Coffee didebit 24 juta dan dikredit 24 juta. Dilakukan lagi pada tanggal 5 bulan 4 tahun 2020, kas didebit 27 juta, penjualan dikredit 27 juta, beban pokok penjualan didebit 24 juta, persediaan Grand Coffee dikredit 24 juta. Kemudian mencatat laba dan dividen. Laba dan dividen PT Perkasa. Pada tanggal 31 bulan 12 2020, investasi pada PT Cemara 960 juta didebit, bagian laba atas PT Cemara 960 juta dikredit. 31 bulan 12 tahun 2020, kas 240 juta didebit, investasi pada PT Cemara 240 juta dikredit. 31 bulan 12 tahun 2020, utang dividen didebit 400 juta, kas dikredit 400 juta. Kemudian mencatat laba dan dividen PT Cemara atau kepentingan non pengendali. Pada tanggal 31 bulan 12 2020, investasi pada PT Cemara 240 juta didebit, bagian laba atas PT Cemara 240 juta dikredit, dan pada tanggal 31 bulan 12 2020 juga kas didebit sebesar 60 juta dan investasi pada PT Cemara dikredit sebesar 60 juta. Selanjutnya
Soal 3 yaitu buatlah jurnal eliminasi konsolidasi yang diperlukan. Buatlah perhitungan konsolidasi persediaan bila diperlukan untuk memudahkan perhitungan Anda. Di layar, tabel penghitungan jurnal eliminasi dapat dilihat. Saldo awal PT Perkasa 4.400.000.000, kepentingan non pengendali 1.100.000.000, saham biasa 2 miliar, saldo laba 2.800.000.000, agio saham 700 juta. Laba bersih PT Perkasa 960 juta, kepentingan non pengendali 240 juta, saham biasa kosong, saldo laba kosong, agio saham 1.200.000.000. Dividen PT Perkasa 240 juta, kepentingan non pengendali 60 juta, dan agio saham 300 juta. Saldo akhir dari PT Perkasa yaitu 5.120 juta, kepentingan pengendali 1.280 juta, saham biasa 2 miliar, saldo laba 2.800 juta, agio saham 1.600 juta. Saldo akhir disesuaikan sebesar 5.085.920.000 untuk PT Perkasa dan 1.271.480.000 untuk kepentingan non pengendali. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Cemara. Saldo saham sebesar 2 miliar di debit, saldo laba sebesar 2.800.000 di debit, agio saham 700 juta di debit, bagian laba dan atas PT Cemara 925.920.920 rupiah di debit, bagian laba atas kepentingan non pengendali 231.480.000 di debit, dividen yang diumumkan sebesar 300 juta di kredit, investasi pada PT Cemara sebesar 5.085.920.000 di kredit, kepentingan non pengendali 1.271.480.000 di kredit. Nilai investasi yang dilakukan sebesar 5.500.000.000, nilai buku dari saham biasa 2 miliar, saldo laba 2.800.000.000, agio saham biasa 800 juta, total nilai buku dari keseluruhan yaitu 5.600.000.000, porsi kepemilikan adalah 80%, nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 4.480.000.000 dikurangkan dengan 5.500.000.000 dari nilai investasi, maka dapat dihasilkan perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 1.020.000.000. Mengeliminasi pengalokasian diferensial. Pertama, mesin di debit 600 juta, tanah di debit 320 juta, goodwill di debit 100 juta, dan diferensial di kredit 1.020 juta. Pengeliminasian persediaan deterjen fresh. Penjualan di debit 144 juta, beban pokok penjualan di kredit 108 juta, persediaan deterjen fresh 36 juta. Pengeliminasian persediaan kopi Grand Coffee, beban pokok penjualan 33 juta di debit, penjualan 26.400 di kredit, persediaan kopi Grand Coffee 6.600.000 di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.